Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waista Zaira Sofa, NIM 241101010032. Dalam video kali ini, saya akan bahas salah satu fenomena alam yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu bencana akibat banjir, akibat air. Air adalah sumber kehidupan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi penyebab bencana yang sangat merugikan. Bencana akibat air. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air juga bisa menjadi sumber bencana yang merusak. Beberapa bencana akibat air yang sering terjadi. Yang pertama yaitu banjir. Banjir terjadi ketika volume air melampaui kapasitas daratan, baik karena curah hujan yang sangat tinggi, buruknya drainase, atau aktivitas manusia seperti deforestasi. Dampak banjir itu kerusakan infrastruktur dan rumah, dan penyebaran penyakit akibat air kotor, gagal panen, dan krisis pangan. Al-Quran telah menggambarkan akibat dari kesombongan manusia yang tidak menjaga alam, seperti dalam kisah kaum Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bijannatayhim jannatayn dawatay ukulin khamti wa syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti dua kebun mereka dengan dua kebun yang tumbuh pohon-pohon yang berubah pahit, pohon asal jenis cemara, dan sedikit pohon sidir atau bidara. Banjir yang melanda kaum Sabah adalah akibat dari ketamakan manusia yang merusak alam dan tidak bersyukur atas nikmat air. Yang kedua adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang terjadi akibat gempa bumi di bawah laut, letusan gunung Merapi, dan longsor bawah laut. Tsunami dapat menyebabkan kehancuran kota dan desa pesisir, korban jiwa dalam jumlah besar, dan gangguan ekosistem laut. Al-Quran juga menceritakan tentang bagaimana air bisa menjadi alat penghancur, seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Yang artinya, maka kami bukakan pintu-pintu langit dan dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami pancarkan dari bumi mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Quran Surat Al-Qamar ayat 11-12. Tsunami modern bisa kita lihat sebagai pengingat bahwa kekuatan air yang sangat dahsyat harus diwaspadai dan diantisipasi dengan teknologi serta kesiapsiagaan masyarakat. Yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air itu terjadi akibat limbah industri, rumah tangga, dan pertanian yang mencemari sungai, danau, atau laut. Akibatnya, ekosistem terganggu, kesehatan manusia terancam, dan kelestarian air bersih semakin berkurang. Pencemaran air dapat menyebabkan yang pertama penyakit akibat air tercemar atau kolera, diare, dan kanker, kematian ikan, dan rusaknya ekosistem, krisis air bersih bagi masyarakat. Allah juga telah memperingatkan manusia untuk tidak merusak keseimbangan alam dan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ini mengingatkan kita untuk bertanggung jawab dalam mengelola air dan tidak mencemari lingkungan. Yang keempat yaitu kekeringan.
Kekeringan terjadi ketika suatu daerah mengalami curah hujan yang sangat rendah dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga air menjadi sangat terbatas. Penyebab kekeringan bisa berasal dari perubahan iklim, penggundulan hutan, dan pola cuaca Dampak kekeringan itu yang pertama gagal panen dan krisis pangan. Yang kedua kekurangan air minum dan sanitasi. Yang ketiga kebakaran hutan yang lebih sering terjadi. Salah satu peristiwa kekeringan yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kekeringan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf di Mesir. Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dan dimakan 7 ekor sapi yang kurus, yang ditafsirkan sebagai tanda 7 tahun kelimpahan diikuti 7 tahun kekeringan. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami tafsir tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, yang dimakan oleh 7 sapi ekor betina yang kurus-kurus. Yusuf berkata, hendaklah kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan pada tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Quran Surat Yusuf ayat 46-49. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya manajemen air dan ketahanan pangan dalam menghadapi kekeringan. Yang kelima yaitu kebakaran hutan akibat kekeringan. Kekeringan yang panjang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Daerah yang mengalami musim kemarau ekstrim sering mengalami kebakaran alami, tetapi ada yang juga disebabkan oleh manusia, seperti pembakaran lahan untuk perkebunan dan lain sebagainya. Dampak dari kebakaran hutan yaitu hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, polusi udara akibat asap tebal, dan krisis oksigen dan meningkatnya pemanasan global. Allah mengingatkan kita tentang akibat dari kesombongan manusia yang merusak bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Kita harus bertanggung jawab dalam menjaga alam dan mencegah kebakaran hutan dengan lebih bijak dan mengelola sumber daya alam. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa air adalah anugerah sekaligus ujian bagi manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, air bisa menjadi sumber bencana seperti banjir, tsunami, pencemaran, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama menghemat air dan menjaga lingkungan, yang kedua mencegah pencemaran air dan membuang limbah dengan benar, yang ketiga meningkatkan kesadaran terhadap dampak perubahan iklim. Seperti yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam mengelola air dan menjaga lingkungan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.